Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token Luna Classic. Dimana sekarang ini ada informasi terbaru nih mengenai token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market, wow, udah kembali merah merona nih. Di sini Bitcoin mengalami penurunan 0,13%, ada Ethereum, ada Hook token, BNB, Dogecoin, dan juga token Luna Classic. Namun dari token ACA sendiri dia mengalami kenaikan 25%-an lebih ya. Wah, ini menarik banget ya. Tapi beberapa altcoin ini lebih cenderung mengalami penurunan. Oke, jadi langsung saja nih kita cek dulu dalam sebuah chart dari token Luna Classic. Nah, di mana untuk kondisi chart dari token Luna Classic walaupun beberapa hari yang lalu dia mengalami penurunan, namun ternyata dia agak sedikit breakdown ya atau mencoba untuk mengalami kenaikan gitu ya untuk dari harga token Luna Classic. Di sini saja nih per tanggal 21 bulan 11 ya di bulan kemarin token Luna Classic itu harganya di 15 ya. Sekarang udah di 17 hampir 18-an lah. Artinya kan dari token Luna Classic ini ada sedikit kenaikan. Oke, lalu sekarang ini informasinya apa nih mengenai token Luna Classic? Cuman sebelum lanjut ke pembahasan, sekali lagi di sini gua bukan nge-vote dari token Luna Classic ya. Jadi gua hanya sedikit memaparkan aja atau memberitakan mengenai informasi terbaru dari token Luna Classic. Sementara gua pun masih hold dari token Luna Classic ya. Cuman sekarang menurut gua dari token Luna Classic ini dengan adanya sebuah berita yang bakalan kita bahas, ini agak sedikit berbahaya juga untuk masa depan dari token Luna Classic. Nah, jadi kira-kira seperti apa informasinya? Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam informasinya. Oke, diangkat oleh CoinGap.com. Nah, jadi di sini dia mengangkat berita mengenai token Luna Classic. Binance kemungkinan mengakhiri pembakaran Terra Classic ataupun Luna Classic, inilah alasannya. Nah, jadi di sini ada sedikit ancaman dari pihak Binance mungkin ya mengenai token Luna Classic. Wah, ini bahaya juga gitu. Sementara dari pembakaran token Luna Classic tanpa Binance di bulan November ya, sebelum adanya sebuah pengumuman pembakaran dari pihak Binance, komunitas token Luna Classic hanya mampu membakar 150 juta token saja dalam 1 bulan. Tapi dengan Binance telah mendukung dalam segi pembakaran token Luna Classic dan Binance sendiri mampu membakar sekitar 6,3 miliar token Luna Classic. Bayangkan jika Binance sudah tidak mendukung lagi dalam menerapkan pembakaran dari token Luna Classic, bagaimana nasib dari token Luna Classic? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di sini dengan adanya sebuah proposal terbaru ya. Jadi di sini proposal 10.983 beresiko Binance mengakhiri mekanisme pembakaran Luna Classic karena pengembang mencari utilitas. Harga Terra Classic melonjak 10% setelah pembakaran terbaru. Nah, jadi sumber tersebut itu datang dari proposal terbaru yang akan dibuat oleh para tim dari pengembang token Luna Classic. Dan itu justru malah mengancam terhadap pihak Binance yang katanya bakalan mengakhiri nih dalam sebuah pembakaran untuk token Luna Classic. Nah, jadi kan bahaya juga gitu. Walaupun memang dari para pengembang token Luna Classic ini bertujuannya bagus ya, untuk mengembalikan, untuk mengangkat lagi utilitas-utilitas ke dalam token Luna Classic, namun ternyata pandangan dari Binance sendiri ya ini agak sedikit berbeda ya, dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh para pihak dan juga tim pengembang token Luna Classic. Dan dengan adanya sebuah mekanisme pembakaran yang telah dibakar oleh pihak Binance, alhasil dari token Luna Classic pun mengalami kenaikan sekitaran 10%. Pertukaran kripto terbesar di dunia yaitu Binance telah berkomitmen untuk komunitas Terra Classic dengan pembakaran biaya perdagangan pada pasangan perdagangan Luna Classic Spot dan Margin. Namun proposal 10.983 telah membagi komunitas untuk memilih antara membakar atau utilitas karena mengusulkan untuk meningkatkan kumpulan komunitas dari 10% menjadi 50%. Sebagian besar percaya proposal tersebut akan membuat Binance mencabut mekanisme pembakaran Luna Classic-nya. Nah, jadi ini bahaya banget ya. Sebetulnya ini mengancam juga gitu untuk masa depan dari token Luna Classic. Di mana di sini Binance salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia. Dia memang telah berkomitmen ya dari awal juga gitu dia telah merealisasikan lah apa yang diminta oleh para pihak komunitas token Luna Classic untuk menerapkan pembakaran token Luna Classic di bursa Binance baik dalam aktivitas off-chain maupun on-chain-nya.
Namun ternyata dengan adanya sebuah proposal terbaru, yaitu proposal 10.983 telah membagi komunitas untuk menjadi memilih nih ya. Jadi awalnya itu dari kumpulan komunitas dalam segi parameter pembakaran pajak dari 1,2% dirubah menjadi 0,2%, namun 10%-nya itu dialokasikan untuk mengembangkan token Luna Classic, baik dalam meningkatkan utilitas ataupun mengembalikan utilitas ke dalam token Luna Classic. Namun sekarang ini alih-alih dari para pengembang token Luna Classic sendiri ingin menaikkan alokasi 10% menjadi 50%. Bahkan di sini dari beberapa orang juga telah memikirkan ya bahwa proposal tersebut itu akan membuat Binance mencabut mekanisme pembakaran token Luna Classic-nya. Nah, mungkin di sini sedikit gue ingin berbagi pendapat mengenai opini gue pribadi. Jadi dari pihak Binance sendiri ya, di sini dia telah membantu untuk mengurangi total supply token Luna Classic, bahkan dia juga tidak minta timbal balik apapun kepada pihak tim pengembang token Luna Classic. Namun kenapa dalam sebuah penerapan pajak yang telah diberlakukan oleh pihak Binance sendiri ini dimanfaatkan oleh para pengembang token Luna Classic? Mungkin ke arah sana ya. Lo dikasih hati malah minta jantung ya. Mungkin seperti itu ya anggapan dari pihak Binance atau Seng Penjau sendiri gitu. Dimana Seng Penjau sendiri juga dia tidak meminta timbal balik kepada pihak tim para pengembang token Luna Classic. Dia tidak meminta ini itu ya. Jadi dari Chainjet sendiri itu tujuannya hanya untuk mengurangi total supply dari token Luna Classic. Dia tidak meminta alokasi sana sini ya. Mungkin untuk Chainjet sendiri fine-fine aja gitu ya. Ketika para pengembang ini hanya mengalokasikan 10%-nya untuk meningkatkan kembali atau mengembalikan utilitas ke dalam token Luna Classic. Tapi beda cerita ketika 10% ini dirubah menjadi 50%. Artinya kan di situ Chainjet sendiri menaruh kecurigaan. Mungkin ke arah sana ya. Curiganya apakah dari para pengembang token Luna Classic ini ingin memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini gitu ya, masing-masing malah ngambil cuan lah segala macam gitu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dari Binance sendiri akan memutuskan gitu untuk menerapkan mekanisme pembakaran dari token Luna Classic. Ya mungkin seperti itu. Tetapi ya entah ya ujung-ujungnya akan seperti apa. Apakah proposal ini akan tetap dilanjutkan untuk alokasi 10% ini dinaikkan menjadi 50% atau dengan adanya sebuah masukan dari beberapa komunitas yang lain ini akan menjadi dibatalkan atau akan masih tetap gitu ya 10% saja dialokasikan dari hasil pemotongan pajak 0,2% tersebut. Oke, mungkin itu aja informasi singkat yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan dari token Luna Classic. Nah, kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih? Apakah Binance akan memutuskan untuk menerapkan pembakaran token Luna Classic jika proposal terbaru ini disetujui ya untuk meningkatkan alokasi 10% menjadi 50%? Namun untuk gue sendiri ya ini ya ngeri-ngeri sedap juga gitu ya ketika proposal itu memang tetap dilanjutkan dan akan dirubah alokasi tersebut yang awalnya 10% menjadi 50%. Karena yang terancam itu bukan hanya dari token Luna Classic-nya aja ya. Begitupun dengan beberapa investor dan juga holders yang masih menahan token Luna Classic. Bagaimana masa depan token Luna Classic ya? Walaupun beberapa utilitas itu kembali ke token Luna Classic, lalu meningkatnya dari utilitas token Luna Classic tanpa adanya peran penting dari exchange Binance sendiri. Di mana exchange Binance ini gua rasa walaupun memang dari tingkat pembakaran ini makin ke sini makin menurun, tetapi setidaknya pihak Binance ini mampu membakar token Luna Classic dengan jumlah miliaran dibandingkan dengan hanya mengandalkan dari para komunitas token Luna Classic saja yang mampu membakar hanya sekitaran 150-an juta token Luna Classic dalam 1 bulan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.